Halo, selamat malam teman-teman Indonesia Punya Cerita. Kembali bersama saya Joe STY dalam segmen Buku Saku Vlog. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya saya dan teman saya, kita berdua habis menyelesaikan pekerjaan lemburan kita di kantor kita, dan sama-sama mager karena ya mau pulang ya karena badan capek, tapi kok rasanya pingin nongki-nongki dulu, tidak langsung pulang. Ya antara antara keinginan ingin pulang dan ingin ingin nongkrong dulu itu beda-beda tipis, sehingga pada akhirnya kami berdua memutuskan untuk nongkrong. Bukan nongkrong di kafe kekinian seperti saat ini, tapi kita berdua nongkrong di emperan jalan, ya, emperan jalan, sambil kita minum kopi, yang kebetulan karena saya setiap hari selalu membawa tumbler kopi, ya. Dan teman saya ya kebetulan waktu itu ya dia beli kopi botolan itu yang dijual di Indomaret itu, ya. Ya kita berdua nongkrong di emperan jalan sambil minum kopi dan sambil kita merokok. Tidak ada pembicaraan serius, itu hanya sebuah pembicaraan kita melepas kepenatan kita karena hampir seharian kita di pressure dengan pekerjaan, dengan target pekerjaan laporan yang harus jadi, sehingga kita overtime sampai malam, sehingga ya antara capek dan tidak itu 50-50, ya. Tidak ada pembicaraan yang serius dengan tema-tema perekonomian saat ini atau dengan tema-tema politik saat ini, nggak ada. Ya kita ya bicara, kalau Surabaya itu ya bicara ngalor ngidul, ya, pembicaraan yang nggak jelas gitu, ya. Tetapi di pertengahan kita sebat, ya, itu teman saya tiba-tiba ngomong ke saya bahwa ya sebelumnya dia minta izin ke saya gitu. Jadi dia sering sekali melihat bahwa ketika saya bersama anak saya itu seringkali dia melihat saya itu menegur anak saya tidak pada tempatnya, ya. Jadi menurut pandangannya teman saya ini, ya, bahwa ya kalaupun anak itu melakukan kesalahan, kalaupun anak itu memang harus dimarahin, ya jangan di tempat umum tapi dipanggil berdua gitu, ya. Dia mengutarakan pandangan dia seperti itu, dan saya cukup menghargai, artinya bahwa dia hanya memberikan pandangan, tapi belum tentu pandangannya dia itu merupakan suatu kebenaran yang harus saya telan mentah-mentah. Nah, seperti pada awal pembicaraan tadi mengenai parenting, saya katakan kepada teman saya memang bahwa semenjak saya menikah dan akhirnya saya punya anak, dalam hati saya berpegang pada pola parenting yang sama dengan apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan dari pola parenting almarhum bapak dan ibu saya. Jadi saya kelahiran tahun 79, sementara anak saya ini kelahiran tahun 2014. Ya hampir sama usia kedua anak kami, ya, anak saya dengan anak teman saya, ya. Tetapi teman saya ini memang teman yang dia yang cukup menerima keadaan bahwa pendidikan anak zaman sekarang itu berbeda dengan didikan kita orang tuanya zaman dulu. Nah, sementara saya masih kolot bahwa parenting saya ya parenting tahun 70, parenting zaman dulu, meskipun banyak para pakar yang jualan di media sosial motivasi mengenai parenting anak, cara mendidik anak supaya sukses ke depan, ya itu tidak mempan buat saya gitu. Nah, teman saya ini
ya dalam tanda kutip ya termakan dengan motivator parenting itu ya. Ya saya merasa bahwa motivator parenting itu tidak salah mereka ngomong di media sosial seperti itu ya, itu kan pandangan mereka berbasis pengetahuan ya, karena ada ilmunya ya, ilmu psikologi anak kalau tidak salah ya, ya memang ya is oke gitu, tetapi ini kita hidup di hidup yang nyata, hidup yang tidak bisa kita katakan hanya sebatas teoritis. Hidup ini fleksibel, apa yang di teori dikatakan seperti itu kadang di hidup itu tidak seperti teori itu gitu loh. Itu yang saya katakan bahwa saya tidak mengejas dari para ahli parenting itu omongannya salah, enggak, cuma tidak semua omongan dari ahli parenting itu saya terima gitu. Tidak ada satupun yang saya terima, karena ya saya masih berpegang teguh pada parenting apa yang saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Kenapa saya berpegang teguh pada parenting dari kedua orang tua saya? Ya karena sudah membuktikan bahwa sampai dengan saat ini saya masih tetap bisa bekerja, saya masih tetap bisa bertanggung jawab terhadap keluarga saya, terhadap istri saya, terhadap perkembangan kebutuhan dari kedua anak saya. Nah ini adalah hasil parenting dari zaman dulu ya, dimana parenting dari zaman dulu itu tidak ada omongan jangan memarahi anak di depan umum, nggak ada ya. Saya masih ingat orang tua saya, terutama almarhum ibu saya, kalau kalau memang dia melihat saya salah dan beliaunya itu memang marah, itu tidak bisa ditutupin, beliau langsung maki-maki saya, istilah seperti itu ya, karena kebetulan beliau, kita nih orang Surabaya ya, kadang bahasanya ibu saya itu bahasa Surabayanan lah. Jadi ya dengan dialek Surabayanya yang cukup keras, omongannya cukup keras, melihat saya melakukan kesalahan, tidak melihat di depan umum, ya beliau tetap bilang kamu ya salah, kamu ya salah. Kalau yang salah ya sudah salah, ngapain kamu harus malu meskipun kamu berada di tempat umum. Nah itu yang saya terapkan kepada kedua anak saya gitu. Nah yang ditentang oleh teman saya adalah, ya saya nggak tahu ini pola pikirnya memang teman saya atau karena memang teman saya sudah termasuk sugesti dari para pakar parenting itu, ya dia bilang bahwa akan berdampak pada perkembangan mental anak kamu nantinya. Saya berpikir kembali seperti ini, kalau mentalnya itu tidak saya bentuk sejak saat ini ya, anak saya mentalnya tidak saya bentuk sejak dia masih kecil, ya besok dia di depan tentu akan memiliki mental yang tidak baik dong gitu loh. Saya mengharapkan anak saya itu mempunyai mental yang kuat. Kenapa? Bahwa kehidupan saya dan kedepannya itu adalah kehidupan yang penuh sandiwara. Kenapa saya katakan sandiwara? Ya karena yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kadang kita yang berusaha mati-matian tetapi hasilnya tidak pernah nampak, sementara orang yang kelihatan tidak ada usahanya tiba-tiba nampak. Ya saya kasih contoh seperti ini, kadang kita membuat sesuatu yang memang berbasis ilmiah, memang kita susun dengan teknis yang baik, itu ternyata kalah dengan mereka-mereka yang hanya ya spontan, dengan mereka-mereka yang hanya iseng, itu kalah populernya gitu loh ya. Ya itu yang saya katakan bahwa hidup ini tuh tidak kita yang setting gitu loh. Hidup ini sudah ada yang menentukan, dan kita tidak tahu yang menentukan itu kita hari ini akan berhadapan dengan siapa, kita hari ini akan mendapatkan hasil apa, kita tidak pernah tahu. Dan yang jelas saat ini, dari zaman dulu lah sampai dengan saat ini ya, kondisi kita di Indonesia ini kan yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Mereka yang tidak berpendidikan tinggi bisa jadi pejabat, sementara mereka yang berpendidikan tinggi belum tentu jadi pejabat. Mereka yang berpendidikan tinggi belum tentu jadi orang kaya. Mereka yang tidak berpendidikan tinggi malah menjadi orang kaya. Ya ini
kondisi dunia saat ini gitu loh. Kalau saya tidak menyiapkan mental anak saya sedini mungkin, ya besok anak saya seperti apa gitu loh mentalnya ya. Jadi saya cukup geli ketika teman saya mengatakan bahwa jangan marahin anak kamu di depan umum, besok mentalnya akan terganggu. Saya berpikir lagi, mental mana yang terganggu gitu loh. Justru ketika saya tidak memberikan didikan mental seperti itu, besok anak saya juga akan lembek mentalnya, karena kedepannya kehidupan kita semakin keras gitu loh, persaingan kita ini semakin kencang gitu loh, dimana kondisi yang dari zaman dulu ya sampai dengan zaman sekarang ya, ya istilahnya kalau ada uang semua urusan beres, ketika tidak ada uang urusannya yang simpel pun tidak akan beres-beres, itu masih tetap berlaku gitu loh. Meskipun sekarang me, apa ya mempopulerkan istilah akhlak, zona integritas, ya saya rasa itu hanya sebatas slogan. Akhlak hanya sebatas slogan zona integritas, tetapi kenyataannya kan uang masih berpegang, mempunyai prinsip yang penting buat kehidupan kita di Indonesia lah ya. Mau zaman dulu sekarang mau akan datang ya, itulah mentality yang sudah kebentuk gitu loh. Nah ini yang saya maksudkan gitu loh. Kadang saya juga tidak habis pikir ya, ada statement bahwa jangan marahin anak di depan umum gitu loh. Ya menurut saya itu ya salah kaprah gitu loh, tidak masuk dengan saya gitu ya, tidak masuk dengan prinsip saya gitu loh. Itu yang saya utarakan kepada teman saya gitu. Jadi sekali lagi ini hanya sebatas cerita sesama bapak-bapak yang sama-sama galau antara capek dan tidak punya uang, antara capek dan kebutuhan merokok, di mana uang rokok ini sudah menipis. Jadi ya sebatas omongan yang ngalor ngidul lah, Surabayane seperti itulah kalau bisa diistilahkan ya. Jadi saya tetap berpegang teguh, saya bilang kepada teman saya, berpegang teguh pada ya kalau anak itu salah ya dimarahin gitu. Akan gini, akan salah jika tiba-tiba anak saya itu tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba anak saya itu saya marahin, itu kan lebih lucu gitu loh. Tapi selama saya memarahin anak saya karena anak saya itu tidak patuh dengan perintah saya, atau anak saya itu melawan perintah saya, ya itu wajar dong saya marahin gitu loh. Saya tidak melihat dia di depan umum, di depan teman-temannya. Ya kalau dia salah ya tetap saya marahin lah. Itu menunjukkan bahwa satu, bahwa kalau dia melakukan salah ya dia harus berani bertanggung jawab, malu dilihat teman-temannya. Makanya besok jangan diulangin lagi gitu loh. Message-nya kan itu gitu loh. Bukan karena nanti akan mengganggu tumbuh kembangnya mentalnya anak ya. Ya menurut saya enggak gitu loh. Karena ya mau lihat zaman sekarang mau zaman kemarin ya, ini anak saya kan keturunan dari saya, sementara saya adalah pola asuh dari parenting zaman dulu ya. Saya rasa anak saya juga tidak berbeda jauh ya, artinya dengan saya membentak dia di depan umum kemudian besok mentalnya terganggu, saya rasa juga enggak gitu loh ya. Jadi ini yang menjadi diskusi saya ya dengan teman saya. Tetapi setidaknya pada pembicaraan malam hari ini, apa yang saya sampaikan bukan sebagai suatu kebenaran yang absolut, yang apa ya, yang pasti benar, enggak. Bukan berarti saya menentang atau mengejas para pakar parenting itu salah kaprah, enggak juga ya. Karena saya berpikir bahwa ya apa yang dia katakan para ahli parenting informasikan itu, saya masih berpegang bahwa prinsipnya tidak semua opini yang mereka sampaikan itu cocok dengan kehidupan daripada orang-orang lain, khususnya kepada saya ya. Jadi hampir semua quotes parenting itu tidak pernah saya terapkan ya, karena saya punya cara pandang yang berbeda dalam mendidik anak saya.
ya. Karena menurut saya gini, one day jika memang ini saya gagal, itu karena kesalahan saya, bukan karena kesalahan saya membaca buku, bukan karena kesalahan saya berguru pada orang lain, ya. Karena kalau kebalikannya, saya one day anak saya gagal saya didik akibat saya mengikuti pola parenting tokoh A, pola parenting tokoh B, ya saya lebih menyesal gitu loh. Karena ya otomatis mereka pasti akan berkilah, satu. Yang kemudian yang kedua, saya menuntutnya ke siapa gitu loh. Ya, nggak bisa gitu. Jadi menurut saya ya one day jika saya memang salah dalam mendidik anak, setidaknya ya ini cara saya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ya semoga bermanfaat. Ya sekali lagi, kalau memang teman-teman ada opini yang berbeda, saya menghargai, karena siapapun dari kita, even teman saya pun itu berbeda pendapat dengan saya, tetapi bukan berarti saya dan teman saya itu lain, tidak juga. Begitu juga teman-teman, jika ada perbedaan pendapat mengenai apa itu parenting, ya silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu di konten selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.